Tuhan di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Kita angkat pujian penyembahan untuk Tuhan kita yang selalu memelihara hidup kita dari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Tuhan iringi selalu kita, anak-anak. Kita angkat lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sembuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami melangkah saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami datang untuk memuji memuliakan Kau. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak dalam hadirat-Mu.
Hadirlah di tempat ini Tuhan, kami akan memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Kekuatan di hidupku. Sungguh luar biasa. Kekuatan di hidupku hanya dari Tuhan Yesus saja yang melihara hidup kita hari ini sampai pada waktunya. Kita angkat pujian ini hari ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dari Yesus yang selalu memelihara hidupku. Kemana aku melangkah, apa yang aku kerjakan, aku percaya Tuhan selalu di sampingku, memberikan aku kekuatan, menopangku, mengarahkan hatiku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang selalu melihara, mengiringi setiap langkahku. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Buka hati pikiran kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan bicara buat kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita terambil dari Mazmur 146 ayat 6. Mazmur 146 ayat 6. Mari kita buka semuanya, Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun berada. Mazmur 146 ayat 6. Sudah? Jika sudah, kita sama-sama membaca.
dari Mazmur 146 ayat 6. Yuk kita sama-sama 1, 2, 3. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan. Perikop pada malam hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 6, yaitu hanya Allah satu-satunya penolong. Hanya Allah satu-satunya penolong. Luar biasa. Bagaimana kita tahu, percaya kalau Allah yang satu-satunya penolong? Kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mengenalnya. Sebagai contoh, ketika kita waktu kecil, kita dibesarkan oleh kedua orang tua kita. Ketika kita kecil merangkak jatuh, kita ditolong sama ayah atau bapak kita atau ibu kita. Ketika kita tidak bisa bicara, kita ditolong, diajarkan untuk berbicara. Itu kepada orang tua, bapak ibu kita sendiri. Ya, sosok yang kita lihat, yang menolong kita pada saat kita waktu kecil, beranjak kita dewasa, kita diajari, diberitahu, dididik. Ketika kita menghadapi persoalan, kita ditolong itu oleh orang tua kita, orang yang kita lihat. Bagaimana dengan yang tidak terlihat, yaitu kata firman Tuhan, hanya Allah satu-satunya penolong. Apa yang ada di pikiran kita? Bentuknya seperti apa? Sosoknya bagaimana sosok Allah itu? Bagaimana mungkin kita bisa percaya ketika kita mengalami persoalan yang tidak bisa kita hadapi? Allah satu-satunya penolong. Allah yang tidak pernah kita lihat bentuknya, wujudnya. Bagaimana kita bisa percaya? Maka ada kalimat di Alkitab tertulis, berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi percaya. Saya belum melihat, tapi firman mengatakan, Alkitab memberitahu kepada kita, berbahagialah. Seperti apa maksud berbahagialah? Apa seperti kita mendapatkan hadiah? Atau kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, itu rasa bahagia? Apakah sama seperti yang dimaksud dengan firman Tuhan? Berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Maksud kalimat berbahagia di sini adalah percaya saja bahwa Tuhan akan menolong. Dengan kita memberikan rasa percaya kita kepada Tuhan, itu akan berbeda sikap kita dengan memberikan kekhawatiran kepada apa yang kita ragukan. Akan ada perbedaan. Tidak mungkin kita bisa percaya jika di suatu ketika ada rasa keraguan. Itu sebabnya tertulis, berbahagialah engkau. Mari kita buat hati kita bahagia
Itu yang Tuhan inginkan, kita belajar mengerti apa yang menjadi firman ini. Ayat 6 saya ulangi, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala sesuatunya. Luar biasa, Allah yang menjadikan langit, laut dan seisinya, yang setia untuk selama-lama. Dia setia dengan janjinya kepada kita, memberikan kita kehidupan yang kekal, karena kita di dunia ini hanya sementara. Dan tertulis di ayat 7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang diperas. Tentu kita pernah mengalami di posisi diperas, dianiaya. Sebagai contoh, waktu saya masih SD, saya diperas, dipalak, itu termasuk diperas, diminta uang. Tapi di sini Tuhan bilang, yang menegakkan keadilan, Dia akan menegakkan keadilan dan memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan tidak ingin kita kelaparan. Ada cara Tuhan memberikan sesuatu supaya kita tidak lapar. Memang kita harus menghadapi di fase-fase terendah, karena ketika di fase terendah itu, kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan itu akan nyata kita alami. Ketika kita di fase paling terendah, kita akan tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Bahkan orang terdekat pun sama kita seketika menjauh ketika kita menghadapi persoalan yang begitu berat. Tetapi percayalah, Tuhan akan menolong pada waktu yang tepat. Setiap kita memiliki rasa kekhawatiran, ketakutan, itulah yang diberikan, ditanam oleh iblis melalui pikiran kita, melalui hati kita. Supaya apa? Dengan kekhawatiran akan berbuah kekecewaan. Ketika kecewa, kita akan menjauh dari Tuhan, menjauh membaca firman, menjauh mendengarkan khotbah, menjauh tidak lagi mendengarkan lagu-lagu rohani. Itu pasti. Makanya hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan akan memberikan keadilan bagi orang yang diperas. Tuhan akan memberikan roti bagi orang yang kelaparan. Percayalah kita semua, jika kita memberikan harapan kita, menggantungkan diri kita semuanya di tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan bekerja, melakukan sesuai kehendak-Nya. Kita hanya cukup percaya, tetap melakukan yang baik, dan bertahan, dan yakin bahwa Tuhan akan selalu mengiringi langkah kita. Di dalam persoalan, di dalam permasalahan akan ada jalan, akan ada solusi. Itu pasti. Maka jagalah hati kita, jangan kita sampai kecewa, sakit hati, marah. Mari kita panjatkan kepada Tuhan melalui isi doa kita. Kita curhat kepada Tuhan. Apapun yang kita sampaikan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan lebih memahami yang menjadi kebutuhan kita. Jadi inti renungan hari ini, Tuhanlah penolong kita. Ketika kita ada masalah, curhatlah, berdoalah, percayalah. Tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan yang baik, tinggalkan yang jahat. Biarlah kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Sering waktu kita akan dewasa dan hidup kita akan diperbarui.
hingga kita tahu di mana level kita berada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus. Renungan hari ini kami dengar dengan topik Tuhanlah penolong kami satu-satunya. Kami percaya di setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi hari ini, kemarin dan masih berjalan, pada malam hari ini kami janji untuk meletakkan di tangan Tuhan segala persoalan kami, dan kami percaya semuanya akan ada jalan keluar, solusi yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kehendak kami. Ajar kami mengerti Tuhan, memahami dan berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu kelemahan kami tahu siapa diri kami, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu menopang, menolong kami, memelihara hidup kami, dan terlebih Tuhan ingin kami menjadi pelayan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan, ajar kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, renungkan hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lanjut dengan bernyanyi lagu Di Jalanku Diiringi. Di jalanku diiringi oleh Yesus. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku diberiku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku kan tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami semua yang menonton channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka, urapi kami semuanya Tuhan. Dari setiap persoalan pergumulan kami percaya Tuhan adalah satu-satunya penolong kami yang setia. Kemana kami melangkah, Tuhan akan tahu, Tuhan akan lihat, Tuhan akan iringi kami, pegang tangan kami supaya kami tidak jatuh atau binasa. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini akan bertumbuh dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan ajari, dan kami boleh bertumbuh sering waktu
bersama-sama saudara-saudara kami yang menonton channel YouTube ini. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, saudara kami yang dekat, tetangga kami, teman kami, semuanya Tuhan yang dekat pada kami. Ajar kami untuk saling mengerti, ajar kami untuk saling memahami, menghormati satu yang lainnya. Berkati kami, urapi kami. Setiap kami punya persoalan, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, kebenaran-Mu di setiap hidup kami. Biarlah kami boleh bertumbuh melangkah dengan hari-hari yang baru yang baik, supaya kami tahu bagaimana rupa-rupa, bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kami dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini dan akan datang hidup kami ada di tangan Tuhan. Apa yang menjadi rencana kami, Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Ajar-ajari kami Tuhan untuk bisa berkenan di hadapan-Mu. Kuatkan kami dalam segala sesuatu, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berserah dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dan kita tutup denganlah doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share media sosial kemanapun kita bagikan, biarlah mereka yang menonton channel YouTube ini bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan. Itulah bukti bahwa kita memiliki rasa syukur. Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.